Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Pavarina dari kelas 2025A dengan NIM 2511176417. Jadi saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari materi pertemuan ke-6. Bab 9, Negara Demokrasi Modern. Dalam pembicaraan ini nanti akan dicoba menerangkan pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan yang kemudian terkenal dengan nama res politika, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern, dan ajaran Renaissance yaitu ajaran kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Sesungguhnya maksud tersebut di atas, terutama mengenai pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, telah berkali-kali dibicarakan di muka, terutama pada waktu membicarakan ajaran klasifikasi negara di Maurice Duverger, sehingga cukuplah kiranya itu, dan pengulangan pembicaraan di sini hanya akan sisa-sisa dan membosankan. Jadinya tinggal sekarang pembicaraan tentang tipe atau jenis-jenis demokrasi modern. Dan menurut pendapat yang umum, penjelasan tentang negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Tetapi sementara itu, janganlah hal ini dikacaukan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Cranbrook dalam ajarannya tentang klasifikasi negara. Oleh karena dalam hal ini, Cranbrook bermaksud meninjau bagaimana sifat kekuasaan penguasa itu, sedangkan penjelasan yang akan dibicarakan di sini dimaksudkan untuk meninjau negara dari segala sistem pemerintahannya. Hal tersebut di atas sebelumnya ada mengenai masalah bagaimanakah caranya untuk memusnahkan suatu tatanan atau tata tertib dari organisasi itu, yaitu organisasi yang disebut negara, agar dapat tercegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut. Untuk ini, sistem pemerintahan yang manakah dan yang bagaimanakah yang harus diselenggarakan? Salah satu penyelidikan tentang hal ini telah dilakukan oleh seorang sarjana Prancis yang bernama Montesquieu. Sehubungan dengan hal ini, beliau mengemukakan adanya dua sifat daripada manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu satu, bahwa orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Dua, bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta membesar kekuasaan tersebut. Setelah Montesquieu menggembara ke berbagai negara untuk menyelidiki sistem-sistem ketatanegaraan, antara lain di Inggris, ia berpendapat bahwa di Inggris telah dilaksanakan suatu sistem pemerintahan di mana dapat dihindarkan permutasan lebih daripada satu kekuasaan di dalam suatu organ. Oleh karena itu, Montesquieu lalu berpendapat bahwa haruslah juga dari suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada pada negara itu dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan itu kemudian diserahkan pada satu organ, di mana masing-masing organ itu satu sama lain terpisah. Inilah yang kemudian menjadi pokok daripada apa yang dimukakan oleh Montesquieu di dalam mengajukan salah satu ajarannya yang terkenal dengan sebutan res politika. Di dalam teorinya atau ajarannya ini, ia membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu satu, kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan; dua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut; tiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Ketiga jenis kekuasaan ini harus didistribusikan kepada beberapa organ, dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang suatu kekuasaan saja, yaitu satu, kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif; dua, kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada badan eksekutif; tiga, kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif. Tetapi dengan ajaran tes politikanya itu, Montesquieu sebenarnya tidak bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu tidak ada hubungannya sama sekali, karena maksud utama dari Montesquieu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya. Dengan menafsirkan demikian, Montesquieu kiranya tidak melihat bahwa suatu organ itu dapat mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaannya. Tetapi bagaimanapun orang menafsirkan, ternyata bahwa di dalam sejarah ajaran tentang pemisahan tiga kuasa itu, yaitu ajaran tes politika yang dikemukakan oleh Montesquieu ini, mendapatkan tiga macam penafsiran di dalam pelaksanaannya, yaitu satu, di Amerika Serikat, di sana pada waktu perancangan konstitusi sedang memikirkan tentang persoalan mengenai ajaran pemisahan kekuasaan ini. Mereka berpendapat bahwa yang dikehendaki oleh Montesquieu itu ialah memisahkan kekuasaan secara mutlak, secara sempurna antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain, bahkan juga ada antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Pelaksanaan ini nantinya akan menimbulkan suatu sistem pemerintahnya terkenal dengan sebutan sistem presidensial. Dua, penafsiran yang kedua kita dapatkan di negara-negara Eropa Barat yang dipelopori oleh Inggris. Menurut pendapat mereka, bahwa yang dikehendaki oleh Montesquieu dengan ajaran tes politikanya itu ialah bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu terdapat hubungan bersifat timbal balik, khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Dengan penafsiran yang demikian ini, maka mereka berhasil menciptakan suatu sistem pemerintahan yang kemudian terkenal dengan sebutan sistem parlementer.
3. Sedangkan di Swiss, ajaran tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini mendapatkan penafsiran yang lain lagi. Di sana penafsirannya adalah bahwa badan eksekutif itu hanya merupakan badan pelaksanaan saja daripada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Swiss ini disebut sistem referendum. Tetapi karena menurut sifatnya bahwa badan eksekutif itu hanya merupakan badan pelaksana atau badan bekerja saja daripada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif, maka kiranya sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Swiss itu lebih tepat kalau disebut sistem badan bekerja. Jadi dengan demikian, berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu mendapatkan adanya 3 macam sistem pemerintahan, yaitu 1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial, 2. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer, 3. Negara dengan sistem pemerintahan badan bekerja atau referendum. Maka kalau sistem-sistem tersebut di atas kita hubungkan dengan demokrasi modern, kita akan mendapatkan tipe daripada demokrasi modern yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. 2. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi atau sistem parlementer. 3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum dan sistem badan bekerja. Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut di atas ialah bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut kita dapatkan adanya badan perwakilan rakyat, sedangkan perbedaannya tetap pada tempat serta fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya. Pula, apakah sebabnya kita menyebut demokrasi itu dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dan tidak dengan pemerintahan rakyat begitu saja? Sebabnya ialah bahwa pada zaman modern ini tidak mungkin dapat diadakan atau dilaksanakan pemerintahan oleh rakyat secara langsung, sebagaimana yang pernah terjadi atau dilaksanakan pada zaman Yunani kuno. Dahulu wujud daripada negara tidak lebih daripada sebuah kota saja, karenanya disebut negara kota, city state atau polis, dan pula penduduknya atau warga negaranya masih sedikit, urusannya pun belum berbelit-belit serta kompleks seperti dewasa ini, maka semua warga negaranya dapat diturut sertakan dalam pemerintahan. Jadi semua orang warga negara pada prinsipnya dapat diikutsertakan dalam pemerintahan. Inilah demokrasi pada zaman dahulu, demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Kesemuanya itu keadaannya adalah berlawanan dengan keadaan zaman sekarang, zaman modern. Sebab pada zaman modern ini suatu negara itu sudah mempunyai daerah yang luas, warga negara yang banyak jumlahnya, urusan-urusan yang begitu kompleks serta berbelit-belit. Oleh karena itu, dalam pemerintahan demokrasi sekarang ini yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukan rakyat atau para warga negaranya itu sendiri, melainkan adalah wakil-wakil rakyat yang berkumpul dalam suatu kesatuan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, dengan catatan bahwa wakil-wakil rakyat itu di dalam ikut serta secara aktif di dalam memikirkan jalannya pemerintahan, harus benar-benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, harus mencerminkan kemauan rakyat. Jadi pokoknya baik dan perwakilan rakyat itu harus bersifat representatif. Oleh karena itulah kita menyebutnya pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif. Untuk membedakan dengan demokrasi kuno atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan badan perwakilan rakyat ini dinamakan demokrasi modern. Demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan yang dalam instansi terakhir dan tertinggi kuasa memutuskan ada pada rakyat. Hanya saja pelaksanaannya berbeda-beda dalam masing-masing tipe demokrasi modern tersebut, dan pada umumnya kesyukurannya terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik yang sama dari badan legislatif dan dari badan eksekutif. Di dalam uraiannya mengenai tipe-tipe pemerintahan, Maurice Duvergen antara lain mengatakan bahwa oleh karena sempitnya ruangan buku yang disediakan, maka beliau tidak mungkin dapat membahas serta menguraikan secara panjang lebar. Maka lalu diputuskan bahwa cukuplah kalau dipelajari beberapa tipe saja menjadi induk contoh untuk beberapa sistem yang lain. Dalam hal ini beliau membandingkan maksudnya itu dengan ilmu hewan, yaitu bahwa di dalam ilmu hewan pun diadakan berbagai menurut variasi yang dibagi lagi dalam jenis dan jenis disusun menurut bangsa. Adapun di dalam hal ini yang menjadi kesulitan, sebagaimana juga hanya di dalam menjeniskan tipe-tipe pemerintahan modern, terletak pada pemilihan tipe yang akan dijadikan sebagai induk contoh. Dan dengan sendirinya pilihan untuk menjadikan induk contoh tergantung daripada dasar yang kita pergunakan untuk mengadakan klasifikasi. Untuk ini, maka baiklah kita mengikuti sebentar macam-macam klasifikasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Maurice Duvergen di dalam bukunya tersebut. Pertama, dapatlah dikemukakan klasifikasi pemerintahan yang berdasarkan cara pemilihan para penguasa. Dengan dasar ini, maka dapat dikemukakan satu negara-negara dan sistem pemilihan bebas sepertinya negara-negara Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, di mana para penguasa negara sama sekali berdiri di luar propaganda pemilihan, menjauhkan tindakan-tindakan yang bersifat membatasi kemerdekaan oposisi, dan menjauhkan semua hal atau pikiran yang tidak senonoh untuk membatasi hal pemilihan.
Dua, negara-negara dengan sistem pemilihan yang terpimpin, sepertinya negara-negara Balkan di mana ada tekanan dari pihak pemerintahan atas para calon dan para penyokong pihak oposisi, ada pemberantasan terhadap propaganda pihak oposisi, ada ketakutan akan tindakan-tindakan pembahasan dari pihak pemerintah sehingga mengeluarkan arti pemilihan, tetapi di mana bagaimanapun juga tetap akan ada kemungkinan bagi pihak oposisi untuk mengajukan calon-calon dan mengumpulkan suara. 3. Negara-negara dengan sistem pemilihan secara plebiscit ini sepertinya di USSR, di mana calon satu-satunya resmi kedudukannya menunjukkan diri ke hadapan para pemilih yang hanya mempunyai kesempatan untuk menyelam belangko atau tidak turut memberikan suara. 4. Negara-negara yang tidak mengadakan pemilihan ini sepertinya pernah terjadi di Spanyol dan Tiongkok, di mana para penguasa dipilih menurut cara-cara otoritaris belaka. Terhadap klasifikasi tersebut di atas, malah Dubeka menyatakan masih ada kekurangan-kekurangannya. Misalnya, karena di dalam klasifikasi tersebut tidak dapat perbedaan yang tegas antara sistem-sistem Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Walaupun ketiga sistem tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, sedangkan sesungguhnya memang ketiga sistem tersebut berbeda-beda. Dengan adanya kekurangan-kekurangan ini, maka menurut pendapat Maurice de Verga sesungguhnya akan lebih memuaskan untuk mengadakan perbedaan yang biasa atau umum didapatkan, yaitu 1. Sistem pemerintahan parlemen, yaitu Inggris. 2. Sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat. 3. Sistem pemerintahan majelis perwakilan pernah dilaksanakan di Prancis. Terhadap perbedaan tersebut di atas, Mandevika tidak menyebutkan apa yang dipergunakan sebagai kaitannya. Hanya secara sepintas beliau mengatakan bahwa dasar daripada perbedaan tersebut adalah bersifat yuridis formil. Oleh karena itu, pembedaan ini kurang praktis di dalam pelaksanaannya. Misalnya saja USSR ini akan dimasukkan ke dalam anggota yang mana. Lagi pula di manakah letak perbedaan yang pasti antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan majelis perwakilan. Oleh karena itu, Maurice de Verga kemudian mengajukan pendapatnya sendiri, yaitu suatu klasifikasi yang berdasarkan struktur daripada partai-partai politiknya. Berdasarkan ini, klasifikasinya adalah 1. Sistem pemerintahan berpartai tunggal, ini misalnya terjadi di USSR. 2. Sistem pemerintahan berpartai dua, ini misalnya terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. 3. Sistem pemerintahan berpartai banyak, ini misalnya pernah terjadi di Prancis, Jerman, dan Italia. Tetapi demikian, Maurice de Verga selanjutnya mengatakan, walaupun klasifikasi ini lebih mendekati kenyataan, klasifikasi yang demikian ini juga belum memuaskan, sebab misalnya saja sistem pemerintahan Inggris ini amat berbeda dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, walaupun ada persamaannya mengenai struktur kepartaiannya. Begitu pula misalnya sistem pemerintahan di Rusia kalau dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Jerman pada zaman Nazi atau Italia pada zaman Prancis. Kalau orang tidak hanya memperhatikan struktur pemerintahannya, tetapi memperhitungkan pula kekuasaan para penguasa dan cara-cara pembatasan kekuasaan itu, maka dapat dikemukakan klasifikasi sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan bebas. Di sini kekuasaan penguasa dibatasi sekelas-kelasnya, sedangkan kemudian daripada para individu atau warga negara dijamin secara istimewa, terkecuali dalam lapangan ekonomi. Ini misalnya sistem pemerintahan di Inggris, Amerika Serikat, dan Swiss. 2. Sistem pemerintahan setengah bebas. Di sini kekuasaan penguasa dibatasi dengan secara lemah, dan begitu pula sistem jaminan bagi para individu atau warga negara sifatnya juga lemah. Ini misalnya sistem pemerintahan yang pernah dilaksanakan di negara-negara Balkan dan di beberapa negara Amerika Serikat. 3. Sistem pemerintahan totaliter atau kolektif. Di dalam sistem ini penguasa mempunyai kekuasaan yang bersifat mutlak atas atau terhadap para individu atau warga negara. Kekuasaan mana disokong oleh suatu partai politik. Maurice de Verga menyebutnya dengan istilah polisi politik, dengan monopoli atas surat kabaran, sensus, dan sebagainya. Ini misalnya sistem pemerintahan di Rusia, Jerman pada zaman Nazi, dan Italia pada zaman Prancis. Kalau kita memperhatikan keseluruhan daripada klasifikasi terakhir ini, maka klasifikasi akan sama dengan klasifikasi yang pertama. Tanpa kita urutkan di atas, yaitu 1. Dalam sistem pemerintahan liberal, di sini pengangkatan para penguasa dilaksanakan dengan pemilihan, dan pemilihannya dilakukan dengan secara bebas. 2. Dalam sistem pemerintahan setengah liberal, di sini pengangkatan para penguasa juga dilakukan dengan pemilihan, tetapi sudah agak terpimpin. 3. Dalam sistem pemerintahan totaliter atau kolektif, di sini pengangkatan para penguasa tidak dilakukan dengan pemilihan, atau kalau tokoh dilaksanakan kita hanya bersifat pura-pura saja, jadi semacam plebiscit. Terhadap klasifikasi tersebut di atas, kiranya semuanya itu ada kekurangan-kekurangannya atau kelemahan-kelemahannya, yaitu kurang pasnya penggolongan untuk dimasukkan ke dalam suatu golongan sistem pemerintahan yang kadang-kadang terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipal satu sama lain. Tegasnya kalau ditinjau dari satu sisi, negara-negara yang dimasukkan ke dalam suatu golongan itu memang ada persamaannya, tetapi kalau kemudian ditinjau dari segi lain, mungkin lawan negara-negara yang semula masuk dalam satu golongan itu terdapat perbedaan-perbedaan yang besar. Dengan demikian, mengklasifikasikan negara itu sangat tergantung daripada dasar atau kriteria yang dipergunakan untuk mengadakan klasifikasi tersebut. Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang demikian ini, maka Maurice de Verga berpendapat bahwa kalau kita hendak menggapai kenyataan yang setepat-tepatnya, sebenarnya didapatkan saja penggolongan-penggolongan atau klasifikasi seperti yang telah diuraikan di atas, dan berpengaruh saja pada suatu klasifikasi yang telah bersifat perkiraan kalau ditinjau dari segi logika. Kalau kita tinjau dari segi ini, maka dalam garis besarnya pemerintahan yang benar-benar ada di dalam dunia ini dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar menurut tipe
digolongkan atau digolongkan menjadi 3 kategori besar menurut tipe dasar, yaitu 1. Tipe Inggris. Ini misalnya didapatkan pada negara Inggris sendiri dan juga di negara-negara dominan Inggris serta di kebanyakan negara-negara Eropa Barat. 2. Tipe yang Amerika. Ini misalnya didapatkan pada sebagian besar daripada negara-negara benua tersebut kecuali Kanada. 3. Tipe Rusia. Ini misalnya didapatkan pada negara-negara Rusia itu sendiri yang dimasukkan adalah USSR dan di negara-negara satelitnya. Di luar ketiga tipe atau sistem tersebut di atas, menurut Maurice de Weber, kita hanya akan dapat menjumpai sistem pemerintahan arkasis, yaitu sistem pemerintahan peninggalan dari zaman kuno dan rakyat-rakyat jajahan atau setengah jajahan yang sama sekali tidak berpemerintahan otonom. Dari samping itu, perlu juga diperhatikan dan diberikan tempat tersendiri bagi sistem pemerintahan Swiss. Oleh karena sistem ini amat rasional dan sedikit sekali kena pengaruh dari luar, pun sebaliknya sistem ini tidak banyak punya pengaruh di keluar. Demikianlah tipe-tipe pemerintahan menurut pendapat Maurice de Weber. Tetapi sementara itu, baiklah di sini diingatkan bahwa tinjauan Maurice de Weber itu sedikit banyak telah memasuki ilmu hukum tata negara. Ingatlah apa yang telah ditegaskan di muka permulaan pembicaraan objek ilmu negara. Kembali kepada pembicaraan tipe-tipe demokrasi modern. Kalau penggolongan daripada tipe-tipe demokrasi modern seperti yang telah dikemukakan dalam uraian yang dibuka dijajarkan dengan penggolongan tipe-tipe pemerintahan yang dibuka oleh Maurice de Weber, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam uraian atau pembicaraan tentang tipe-tipe demokrasi modern itu diberatkan pada tipe demokrasinya. Oleh karena itu, kita membicarakan tempat tersendiri pada sistem pemerintahan Swiss. Sedangkan Maurice de Weber menitikberatkan uraiannya kepada sistem pemerintahannya. Kita menggolongkan Rusia ke dalam sistem otorasi modern, sedangkan Maurice de Weber memandang sistem pemerintahan Swiss meskipun dipandang sebagai tipe yang berdiri sendiri namun tidak mendapatkan uraian tersendiri secara khusus. 1. Tipe-tipe demokrasi modern. A. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Sebagai contoh dapat sistem ini misalnya Amerika Serikat. Sebagaimana telah diutarakan di muka bawah, yang menjadi ciri atau kriteria daripada penggolongan atau klasifikasi tipe-tipe demokrasi modern ini ada sifat hubungan antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan daripada negara tersebut, terutama bagaimanakah sifat hubungan antara badan legislatif, yaitu badan yang memegang kekuasaan perundang-undangan, ini biasanya ada badan perwakilan rakyat, ia sistem res politika, dengan badan eksekutif, yaitu badan yang memegang kekuasaan pemerintahan, atau badan yang melaksanakan peraturan-peraturan negara, atau disebut juga pemerintah. Dalam sistem ini, sifat hubungan antara kedua badan tersebut dapat dikatakan tidak ada. Jadi secara prinsipil bebas di sini orang menduga bahwa salah satu sistem inilah yang dikehendaki oleh Montesquieu. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif di sini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang dalam menjalankan tugas eksekutifnya itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat ini menurut ide teori politika Montesquieu memegang kekuasaan legislatif. Jadi membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian sebagai juga hanya dengan anggota-anggota badan perwakilan rakyat. Pembinaan daripada badan eksekutif ini diserahkan kepada seseorang yang di dalam hal pertanggungjawabannya sifatnya serupa dengan badan perwakilan rakyat, yaitu bertanggung jawab dalam kepada rakyat. Jadi tidak usah melalui badan perwakilan rakyat. Jadi dengan demikian kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. Susunan daripada badan eksekutif terdiri daripada seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Jadi para menteri itu kedudukannya sebagai pembantu presiden. Maka para menteri tersebut di dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri itu sebagai pembantu presiden bertugas memimpin departemen pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan perwakilan rakyat tidak dapat dengan seseorang atau beberapa orang menteri yang turut bekerja di dalam badan eksekutif, meskipun badan perwakilan rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan daripada para menteri tersebut. Jadi para menteri ini tidak mempunyai hubungan keluar, dimasukkan hubungan bertanggung jawab dengan badan perwakilan rakyat yang bertanggung jawab pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka oleh kepala negara adalah kepala negara sendiri, sedangkan kepala negara ini pun tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat atas kebijaksanaan penyelesaian daripada tugas-tugasnya. Maka mengingat akan kedudukan para menteri ini yang hanya merupakan pembantu daripada presiden dan di mana presiden itu nyatanya merupakan pimpinan daripada badan eksekutif. Stase atau sistem yang demikian ini disebut stase atau sistem presidensial. B. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat dan representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Di dalam sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau parlemen atau
parlementer atau badan perwakilan rakyat. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan parlementari. Kabinet ini menerjemahkan kebijaksanaan terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat yang menurut jalan lintas politika mensusun diserahi tugas memegang kekuasaan perundang-undangan atau kekuasaan legislatif. Pertanggungan jawab ini tidak berarti bahwa badan eksekutif harus mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh badan perwakilan rakyat saja dan menjalankan apa yang menjadi kemauan daripada badan perwakilan rakyat. Tetapi kabinet masih mempunyai kebebasan dalam menentukan kebijaksanaannya, terutama mengenai langkah-langkah pemerintahannya. Jadi pokoknya kabinet mempunyai kebebasan dalam inisiatif. Hanya saja dalam tindakan-tindakannya mereka bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat atau parlemen, yang berarti bahwa mereka setiap waktu atau setiap kali dapat dimintai bertanggung jawab tentang kebijaksanaannya oleh badan perwakilan rakyat. Jika terjadi hal yang demikian ini artinya badan perwakilan rakyat minta bertanggung jawab kepada kabinet tentang kebijaksanaannya, maka kabinet terus harus membela dan menjelaskan kebijaksanaannya itu kepada badan perwakilan rakyat. Penjelasan ini mungkin hanya dilakukan oleh salah seorang menteri yang bersangkutan atau mungkin oleh kabinet sendiri. Jadi seluruh menteri lah yang bertanggung jawab. Jika demikian halnya, maka biasanya penjelasan diberikan oleh perdana menterinya. Saat itu tergantung kepada penilaian daripada badan perwakilan rakyat itu untuk dapat menerima biaya pertanggungjawaban jawab yang diberikan oleh kabinet tersebut ataukah tidak. Kalau badan perwakilan rakyat dapat menerima pertanggung jawab yang diberikan oleh kabinet tersebut, maka dalam hal ini tidak akan terjadi sesuatu hal. Tapi kalau badan perwakilan tidak dapat menerima, ada kemungkinan bahwa badan perwakilan rakyat itu dengan suatu keputusan menyatakan tidak percaya terhadap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tersebut. Jika terjadi hal yang demikian ini, maka menteri atau para menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang malah seluruh menteri atau seluruh anggota kabinet harus mengundurkan diri. Inilah yang disebut sebagai krisis kabinet. Karena kabinet itu bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, maka sudah barang tentu pertanggung jawab itu kebanyakan akan diterima baik oleh badan perwakilan rakyat. Jika kebijaksanaan pada umumnya dari kabinet itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh mayoritas di dalam badan perwakilan rakyat, dan kebijaksanaan yang demikian itu pada umumnya dapat diharapkan akan mendapatkan penerimaan baik oleh mayoritas dalam badan perwakilan rakyat, kalau dalam pembentukan kabinet itu telah diusahakan terlebih dahulu duduknya orang-orang yang bersama-sama merupakan mayoritas di dalam parlemen. Jadi andai kata dalam badan perwakilan rakyat itu yang merupakan mayoritas adalah orang-orang A, B, C, maka tentu harus disusun suatu kabinet yang orang-orangnya dipilih dari A, B, C, sehingga kebijaksanaan kabinet itu harus kalau dipertanggungjawabkan di muka badan perwakilan rakyat akan dapat diterima dengan baik. Menurut hemat saya, hal yang demikian ini memang ada baiknya karena mudah didapatkan kestabilan, tapi sebaliknya hal yang demikian ini juga ada kemudaratannya, yaitu golongan lain selalu tidak mendapatkan perhatian. Hal ini akan dapat menimbulkan oposisi yang kuat dan dapat bersifat ekstrim. Seandainya pada suatu saat kabinet itu mengalami kebijaksanaan yang tidak disetujui oleh badan perwakilan rakyat, hal yang demikian ini belumlah pasti bahwa badan perwakilan rakyat itu menerjemahkan kehendak atau keamanan daripada rakyat pemilihnya. Jadi mungkin dapat terjadi bahwa badan perwakilan rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan yang telah diambil oleh kabinet, tetapi rakyat pemilih dapat menyetujuinya. Maka di sini berarti terjadi suatu penyimpangan antara paham daripada perwakilan rakyat dengan paham daripada rakyat pemilih. Menurut peristilahan di dalam hubungan ketatanegaraan, badan perwakilan rakyat yang sudah tidak lagi mencerminkan kehendak atau kemauan rakyat pemilih, ini disebut bahwa badan perwakilan rakyat itu sudah tidak lagi bersifat representatif. Untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa kabinet yang mengambil suatu keputusan atau kebijaksanaan dan kemudian tidak dapat diterima oleh badan perwakilan rakyat yang tidak representatif, maka sebagai perimbangan daripada bertanggung jawab kabinet itu, yaitu yang berarti bahwa kalau kebijaksanaan kabinet tidak dapat diterima oleh badan perwakilan rakyat, kabinet atau menteri yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Kabinet dengan melalui kepala negara mempunyai kekuasaan untuk membubarkan badan perwakilan rakyat yang dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Di sini letak institusi pengertian daripada starter parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Artinya kalau bertanggung jawab kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh badan perwakilan rakyat, bertanggung jawab tadi adalah pertanggungjawaban politis, maka badan perwakilan rakyat dapat menyatakan tidak percaya atau masih tidak percaya terhadap kebijaksanaan kabinet, dan sebagai akibat daripada pertanggung jawab politis tadi, kabinet harus mengundurkan diri. Tetapi kalau ada keraguan dari pihak kabinet dan menganggap bahwa badan perwakilan rakyat itu tidak lagi bersifat representatif, maka sebagai imbangan daripada kekuasaan badan perwakilan rakyat untuk membubarkan kabinet tadi, kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan badan perwakilan rakyat yang tidak representatif itu. Pembubaran pada perwakilan rakyat ini kemudian disusul dengan pemilihan atau pembentukan badan perwakilan rakyat yang baru, dan badan perwakilan rakyat yang baru inilah nanti akan menentukan apakah tindakan kabinet tadi benar atau tidak. Artinya kalau badan perwakilan rakyat yang baru ini juga tidak dapat menerima kebijaksanaan kabinet, maka ini berarti bahwa tindakan kabinet yang berupa pemburuan badan perwakilan rakyat yang dianggapnya tidak representatif tadi adalah tidak benar.
dan kabinet itulah yang harus membuatkan dirinya dan kemudian disusun kabinet yang baru. Tapi kalau pada wakil rakyat yang baru tadi dapat menerima baik bertanggung jawab kebijaksanaan kabinet. Ini berarti bahwa tindakan kabinet yang berupa pembubaran badan perwakilan rakyat yang dianggapnya tidak representatif tadi betul. Kalau kita perhatikan strata parlementer ini lebih jauh lagi, kita akan mendapatkan di dalam inti strata parlementer ini dua segi, yaitu satu segi positif, yaitu yang berarti bahwa para menteri harus diangkat oleh atau sesuai dengan mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Dua segi negatif, yaitu yang berarti bahwa para menteri harus mengundurkan diri bila kebijaksanaan tidak dapat disetujui atau didukung oleh mayoritas badan perwakilan rakyat. Di dalam sistem parlementer ini, kepala negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan atau kabinet. Jadi yang memikul segala bertanggung jawab adalah kabinet, termasuk juga di sini bertanggung jawab atas kebijaksanaan atau tindakan kepala negara. Artinya segala akibat daripada perbuatannya atau tindakannya itu dipukul oleh kabinet. Karena itu yang menentukan sifat kebijakan pemerintah adalah harus kabinet sendiri. Tetapi oleh karena tidaklah mungkin bahwa dalam hal-hal yang mengenai masa pemerintahan sesuatu keputusan atau peraturan itu dikeluarkan sebagai keputusan atau peraturan menteri atau kabinet, maka keputusan atau peraturan yang dikeluarkan yang mengenai masa kenegaraan pada umumnya harus merupakan keputusan atau peraturan daripada negara. Jadi dalam hal ini keputusan atau peraturan itu harus dikeluarkan oleh pucuk pimpinan negara, yaitu kepala negara, dan merupakan keputusan atau peraturan negara. Hal yang demikian ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan daripada seluruh negara. Tetapi oleh karena dalam kenyataannya bahwa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan itu adalah kabinet, jadi menteri yang bersangkutan, maka harus dapat dibuktikan bahwa di dalam keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan itu ada persetujuan dari kabinet atau salah seorang menteri yang bersangkutan untuk menyatakan adanya persetujuan ini. Maka anggota kabinet yang bersangkutan atau menteri yang bersangkutan atau perdana menteri untuk atas nama seluruh anggota kabinet turut serta mendatangi keputusan atau peraturan itu, terus serta mendatangani yang demikian ini disebut kontrasik. Dengan demikian, maka yang bertanggung jawab atas keputusan atau peraturan itu adalah menteri yang bersangkutan, yaitu menteri yang terus serta mendatangani keputusan atau peraturan tadi. Maka dalam sistem atau struktur parlementer ini, kepala negara diberi kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah uraian secara singkat yang disebut sistem parlementer yang pernah juga dilaksanakan di negara Indonesia, yaitu ketika negara Indonesia berada di bawah kekuasaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan juga ketika di bawah kekuasaan Undang-Undang Dasar 1950, juga di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan menurut sejarahnya asal daripada strata parlementer ini adalah dari Inggris dan yang merupakan puncak daripada perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris. Sedangkan kalau di Indonesia strata parlementer tersebut adalah merupakan titik tolak daripada perkembangan sejarah ketatanagaranya. Adapun secara perkembangan secara parlementer tersebut di Inggris dapat secara singkat dituturkan sebagai berikut. Pertumbuhannya di kerajaan Inggris itu dimulai dengan suatu adikum atau ajas yang tersimpul di dalam kata-kata "The King can do no wrong", yang artinya menurut kata-katanya adalah raja tidak dapat berbuat salah. Artinya yang penting daripada adikum ini bukanlah orang karena raja tidak dapat berbuat salah lalu semua perbuatannya betul. Tidaklah demikian, tetapi pengertiannya atau maksudnya adalah apabila ada perbuatan yang tidak betul itu bukanlah perbuatan raja. Karena raja tidak dapat berbuat salah. Jadi kalau ada perbuatan yang keliru meskipun perbuatan itu ada perbuatan daripada raja itu sendiri, bukanlah raja yang harus bertanggung jawab, tetapi yang harus bertanggung jawab adalah kabinet atau salah seorang menteri yang bersangkutan. Dengan cara demikian maka akhirnya dapat dicapai suatu sistem pemerintahan di mana yang bertanggung jawab itu adalah para menterinya, yang berarti bahwa yang berhak menentukan kebijaksanaan pemerintah itu bukan lagi raja, tetapi para menterinya atau kabinet. Antara strata parlementer yang berasal dari Inggris dan yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya di Eropa Barat dan yang kemudian juga diikuti negara Indonesia ada perbedaan yang besar sekali. Suatu perbedaan yang sebenarnya tidak terletak di dalam asasi, melainkan suatu perbedaan yang timbul karena keadaan, yaitu bahwa strata parlementer di Inggris itu bukanlah merupakan suatu improvisasi, bukan merupakan ciptaan dengan sengaja yang ditentukan secara dogmatis, yaitu dengan menentukan peraturan-peraturannya terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut, melainkan strata parlementer di Inggris adalah merupakan suatu hasil daripada perkembangan sejarah ketatanagaranya, perkembangan mana akhirnya mencapai suatu titik puncak di mana terdapat sistem pemerintahan yang demikian itu tadi. Sedangkan strata parlementer di negara-negara lainnya termasuk juga Indonesia tidak ada demikian keadaannya, melainkan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan yang telah tercapai di Inggris itu sebagai puncak daripada sejarah perkembangan sistem ketatanagaranya, dikembangkan oleh negara-negara lain sebagai suatu titik permulaan daripada sejarah perkembangan sistem ketatanagaranya. Jadi tegasnya strata parlementer itu kalau di Inggris merupakan titik puncak daripada sejarah perkembangan ketanegaraannya. Sedangkan kalau di negara-negara lainnya termasuk juga Indonesia
merupakan titik permulaan daripada sejarah perkembangan ketenagaraannya. C. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat dan representatif. Dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan standar referendum atau kontrol secara langsung oleh rakyat, salah satu jalan lagi untuk menghindari suatu pemerintahan yang bersifat absolut ialah sistem yang dipergunakan atau dilaksanakan di Swiss, yaitu yang disebut sistem referendum. Kalau di dalam sistem presidensial, kedudukan badan eksekutif itu bebas daripada badan legislatif, jadi tidak ada hubungannya. Dan kalau di dalam sistem parlementer, antara badan eksekutif dengan badan legislatif itu terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, maka adalah sangat berlainan keadaannya dengan pemerintahan yang menggunakan sistem referendum ini. Di dalam sistem referendum ini di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif yang disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung ini terdiri dari nasional dan Stadtrat. Nationalrat adalah merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan Stadtrat adalah merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian disebut kanton. Dengan demikian maka Bundes tidak dapat dibubarkan oleh Bundesversammlung. Lagi pula yang dimasukkan di dalam sistem ini adalah bahwa Bundesrat itu semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan Bundesversammlung. Dan untuk ini di antara anggota Bundesversammlung itu ditunjuk 7 orang, yang kemudian ke-7 orang ini merupakan suatu badan yang bertugas melaksanakan secara administrasi keputusan-keputusan daripada Bundesversammlung. Jadi anggota-anggota Bundesrat itu diambil dari sebagai anggota-anggota Bundesversammlung. Mungkin juga ada anggota-anggota Bundesrat yang diangkat dari luar Bundesversammlung, tetapi saat ia menjadi anggota Bundesrat, dengan sendirinya ia menjadi pula anggota daripada Bundesversammlung. Jadi dengan demikian Bundesrat tetap merupakan bagian daripada Bundesversammlung. Karena itu lalu sama sekali tidak ada persoalan tentang ada atau tidaknya kata sepakat antara Bundesrat dengan Bundesversammlung, atau kata sepakat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Pula di sini tidak ada ketentuan tentang pembagian pekerjaan, karena memang yang dimasukkan di dalam sistem ini adalah bahwa segala sesuatu diputuskan oleh Bundesversammlung dan kemudian pelaksanaannya dilaksanakan pada Bundesrat. Maka melihat kedudukan Bundesrat yang hanya merupakan badan pelaksana saja daripada segala apa yang telah menjadi keputusan Bundesversammlung, kita lebih cenderung menyebut sistem yang dilaksanakan di Swiss itu dengan istilah sistem badan pekerja. Kalau misalnya di dalam sistem ini Bundesrat itu menjalankan kebijakan yang menurut Bundesversammlung tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bundesversammlung, maka Bundesrat tidak mempunyai kebiasaan lagi untuk meneruskan apa yang menjadi kehendaknya, atau lalu sama sekali tidak mau bekerja, melainkan Bundesrat harus merubah sikapnya dan harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bundesversammlung. Jadi ia selalu membatalkan maksud mereka semula dan menyelesaikan tindakannya itu dengan kehendak Bundesversammlung. Di antara anggota-anggota Bundesrat itu tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin daripada Bundesrat tersebut. Jadi tidak ada seseorang yang sebagai halnya di dalam sistem presidensial mempunyai kedudukan sebagai presiden yang memimpin badan eksekutif itu. Memang betul bahwa di antara anggota-anggota Bundesrat itu ada yang ditunjuk untuk selama masa 1 tahun untuk menjalankan tugas-tugasnya atau kerja yang di lain negara biasanya dijalankan oleh kepala negara atau presiden. Tetapi ini tidak berarti bahwa penunjukan itu membawa kedudukan atau hak istimewa baginya yang berbeda dengan anggota Bundesrat lain-lainnya, sebab kedudukannya tidak lebih hanyalah mengepalai, dalam arti mengkoordinir anggota-anggota Bundesrat itu. Jadi tidak merupakan kedudukan yang khusus. Pengangkatan untuk menjadi anggota Bundesrat itu selama masa 3 tahun dan selama masa jabatannya itu mereka tidak dapat dihentikan. Di habis masa jabatannya itu mereka dapat dipilih kembali, dan untuk ini untuk dapat diangkat menjadi anggota Bundesrat lagi mereka harus mempunyai keahlian, baik keahlian politis maupun keahlian dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tadi di atas dikatakan bahwa Bundes itu hanya melaksanakan saja apa yang telah menjadi putusan daripada Bundesversammlung. Apakah dengan demikian lalu kedudukan Bundesversammlung itu bebas sama sekali? Kiranya tidaklah demikian halnya, sebab di Swiss itu didapatkan suatu lembaga kenegaraan yang disebut referendum, yaitu suatu pemungutan suara secara langsung dari rakyat yang berhak mengeluarkan suara. Jadi di Swiss ada kontrol secara langsung dari rakyat yang mengontrol tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan daripada Bundesversammlung. Ada 2 macam referendum, yaitu 1. Referendum obligatoir atau referendum yang wajib. Ini adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau sesuatu peraturan. 2. Referendum fakultatif atau referendum yang tidak wajib. Ini misalnya referendum yang diadakan untuk menentukan sesuatu undang-undang yang sedang berlaku itu terus dapat berlaku ataukah tidak, atau perlu diadakan perubahan-perubahan ataukah tidak. Max Weber menyebut sistem di Swiss ini dengan istilah demokrasi semi langsung. Menurut Kallenbach, bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan tipe daripada demokrasi modern terletak dalam riwayat politik daripada negara-negara yang bersangkutan. Sistem parlementer itulah merupakan perubahan hebat untuk negara monarki di bawah pengaruh asli pertanggung jawab menteri. Dengan demikian tugas monarki atau raja telah diganti sifatnya dengan tidak ada perubahan di luar, yakni menjadi tugas yang menjamin dan membimbing
menjalankan sistem secara teratur. Oleh karena ia pertama-tama sebagai alat berdiri di atas partai-partai dan sesudah pemilihan menjadi pemerintahan kepada partai-partai atau kepada kombinasi partai-partai yang ternyata telah mendapat suara terbanyak. Tugas ini sangat penting. Kehidupan tak terganggu sistem konstitusional seluruhnya akhirnya tergantung pada diselenggarakannya dengan baik tugas ini. Tugas itu menghendaki pengetahuan bulat tentang hubungan-hubungan politik dan aliran-aliran politik pada penduduk. Kecakapan membuat putusan kena bentuk akan orang-orang dan jangan dilupakan pula kebesaran hati. Oleh karena dibutuhkan sekali keadilan yang tepat dalam meninjau hak-hak berbagai golongan. Selanjutnya, tugas alat juga menstabilisir oleh karena menteri-menteri selalu dapat dipaksa untuk membela tindakan-tindakan mereka terhadap organ yang berdiri di atas partai oleh karena jabatan pendidikan ada dan biasanya seorang pembesar yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.